Bismillahirrahmanirrahim. As-sabab as-sani ayang buruk ya ini itibar fi malakuti samawati ard. Kemarin bagaimana kita harus menguatkan keyakinan kita, memperbaiki keyakinan kita terus ke arah yang lebih baik. Salah satunya itu dengan kita sering mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Itu salah satunya. Dan dalil itu bahwa salah satu penyebab keyakinan, menambahkan keyakinan dengan itu ayat awalam yakfihim anna anzalna kitab yutla alaihim. Sebab yang kedua, kita berusaha untuk selalu melihat malakutis samawati. Kita melihat langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, terus bumi, ada lautan, ada gunung, ada hewan yang bermacam-macam. Itu selalu kita melihat dengan ainil, melihat dengan pandangan ngambil pelajaran. Wa ma basallahu fiha min ajaibi masulatan. Dan Allah yang sebar keajaiban yang dibuatnya di langit bumi. Wa badi mukawwanat, dan hal-hal yang luar biasa, yang sangat indah dari apa-apa yang diadakan oleh Allah. Kita tuh jangan melihat tuh dengan mata kosong, melihat langit, bumi, batu semuanya. Itu harus melihat dengan pandangan, ngambil pelajaran. Itu akan menambahkan keyakinan kita. Lihat air yang mengalir, merenung, lihat makanan, dan semuanya itu bisa memberi dampak keyakinan. Itu ayat disyaratkan oleh ayat sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Saya akan perlihatkan ayat-ayat kami di cakrawala langit dan di dalam diri mereka, sehingga mereka jadi nyata. Bagi mereka nyata bahwa Allah itu adalah al-haq. Bisa di rambut, di kuku, di gigi, di hidung, itu tetap akuri diri kita itu, kulit semuanya. Itu akan menambahkan keyakinan. Dan yang ketiga, kita mengamalkan apa yang kita imani, sholat, terus semuanya kita amal dohiron wa batinan, terus sesuai kemampuan kita kerahkan kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang kita yakini berupa anjuran-anjuran agama. Kita lakukan semua perintah-perintah agama, kita tinggalkan semua larangan agama. Nanti akan menambahkan keyakinan sebagaimana disyaratkan oleh Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang mujahadah di jalanku, menjalankan sekemampuan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, maka akan dikasih tambahan hidayah oleh Allah ke jalan-jalan Allah. Tambahkan hidayah keyakinannya. Setelah buah daripada keyakinan itu apa? Kita asukun ila wadillah. Kita tentrem ayem hidup itu kepada janji Allah, atas janji Allah, dan kita percaya dengan tanggungan Allah, masalah rezeki, masalah apa. Wal iqbal bikun hilma Allah, dan kita akan menghadap dengan sepenuh himmah kita. Himmah itu ya semangat kesemakatan kita, dan kita akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya akan melalaikan kepada Allah. Pokoknya semua hal-hal yang melalaikan Allah ditinggalkan semua. Melalaikan Allah ditinggalkan. Itu samrotul yakin. Dan kita akan selalu kembali kepada Allah di setiap saat. Dan kita curahkan semua kemampuan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi secara kesimpulan, yakin itu pokok. Adapun makom-makom yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, dan amal-amal sholat, itu semuanya cabang daripada yakin, buah daripada yakin. Jadi akhlak, amal-amal baik itu mengikuti yakin. Kalau yakinnya kuat, insya Allah amal sholatnya banyak, gitu tuh. Akhlaknya baik. Kalau yakinnya lemah, akhlaknya jelek, itu sesuai dengan keyakinannya. Sehatan wasakoman. Sebagaimana Luqman alaihissalam pernah mengatakan, orang beramal itu tidak ada kemampuan kecuali kalau disertai dengan keyakinan. Kalau keyakinan kuat, maka amal-amalnya akan kuat. Dan tidak beramal seorang hamba kecuali dengan kadar keyakinannya. Dan dia akan
amalnya itu sedikit, kecuali karena sedikit keyakinannya, sedikit keyakinannya, amalnya sedikit ala kadarnya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, al yakin al imanu kullu, yakin adalah iman seluruhnya. Nah, ahlul iman itu ada, ahlul iman fil yakin itu ada 3 derajat. Pertama, derajat ashabul yamin, dia punya kemantapan membenarkan ajaran Allah, ajaran Rasul yang didatangkan oleh Allah lewat para Rasul. Tapi ada kemungkinan dia akan teragukan keyakinannya itu, bila mana dia diiming-imingi, dia dihujah karena dia kurang kuat keyakinannya, gitu. Dan itu dikatakan iman cuma sekedar iman saja, iman kepada kubur hujah. Itu bisa ada kemungkinan kalau cuma sekedar tasdik i'tiqadu jazim. Derajat yang kedua adalah derajat muqarrab, derajatnya orang-orang muqarrabin, yaitu keimanan menguasai hatinya dan menghujam kepada hatinya dengan kuat, sehingga tidak ada yang menentang keimanan tersebut. Bahkan tidak digambarkan adanya yang menentangnya itu, apalagi ada kemungkinan ada yang menentang. Dan itu derajat yang sesuatu yang gaib jadi sesuatu yang nyata, dan itu dikatakan dengan yakin. Derajat yang ketiga derajat para nabi dan orang-orang yang mewarisi para nabi, ilmu para nabi dengan sempurna minafi, sesuatu yang gaib jadi syahadah dan diibaratkan dengan kasyaf, maka dia akan terlihat surga, neraka gitu. Jadi derajat iman itu ada derajat iman yang paling rendah ashabul yamin, ada derajat iman yang yakin sampai pada keyakinan yang mantap yang tidak ada penentang. Ada dia punya keyakinan seperti melihat nyata. Dan masing-masing dari itu ada tingkatan-tingkatan. Semuanya iman juga ini derajatnya yang pertama, tetap tingkatan itu banyak, ribuan. Ini tingkatan yang kedua, tetap tingkatannya itu ribuan. Ada derajat yang ketiga seperti para nabi, tetap derajatnya itu ribuan tingkatannya. Nah, kita diusahakan itu pada derajat yang kedua, diusahakan bukan sekedar iman saja, tapi kita terus kuatkan keimanan kita sampai keimanan kita jadi suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh apapun gitu.